Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi fadalla syahra ramadhana ala sairis suhur wa ja'alahu syahran lisyami wal qiyami wal qur'an fihi tufattahul abwabul jannah wa tughlaqul abwabun niran wa tasaffadus sayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nasr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid An-Nasr. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan rahmatnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang, jalan Islam yang mulia ini. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid An-Nasr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam pertama kita melaksanakan salat tarawih bersama setelah tadi beberapa saat yang lalu diumumkan oleh Menteri Agama dalam sidang isbat bahwa besok adalah merupakan awal dari bulan Ramadan per tanggal 1 Maret 2025. Ini adalah suatu momen yang sangat istimewa di mana pintu rahmat dan ampunan Allah terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang beribadah dengan ikhlas. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk ikhtiar untuk memaksimalkan keberkahan Ramadan, kami selaku Ketua Yayasan An-Nasr dan juga rekan-rekan pengurus Yayasan An-Nasr telah menyiapkan berbagai program keagamaan yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Berikut akan kami sampaikan beberapa program yang akan kami laksanakan di Masjid An-Nasr selama bulan Ramadan 1446 Hijriah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
sholat tarawih dan tausiah Ramadan. Sebelum sholat tarawih dilaksanakan, akan ada tausiah singkat dari para ustadz yang akan mengingatkan kita tentang keutamaan Ramadan serta bagaimana kita dapat meraih pahala semaksimal mungkin di dalamnya. Penceramah Ramadan sudah kami susun sedemikian rupa dari mulai awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Jadwal sudah bisa dilihat dan terpampang di monitor kita di sebelah, di monitor Jasma, dan juga ada di majalah dinding yang ada di depan. Selain itu juga kita share di sosial media kita, yaitu di Instagram, di Facebook, dan lain-lain. Semoga ini membantu bagi Bapak Ibu untuk mengetahui siapa penceramah pada malam ini, siapa penceramah pada besok, dan sebagainya sampai dengan akhir Ramadan. Yang kedua, ada program Tadarus Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan sholat tarawih bersama, maka ada program Tadarus Al-Quran yang dilakukan di ruang utama ini. Tadarus Al-Quran ini dipimpin langsung oleh imam sholat yang bertugas pada malam itu. Sehingga kami berharap, marilah sama-sama kita ikuti untuk memperpanjang iktikaf kita di masjid ini, menambah keimanan kita, menambah pahala kita untuk mengikuti Tadarus Al-Quran yang kita adakan. Sehingga marilah kita ramaikan bersama. Selain Tadarus Al-Quran, bapak-bapak yang dan juga ibu-ibu bisa ngikutin juga. Namun khusus bagi ibu-ibu, ada juga Tadarus Al-Quran yang dilakukan setiap hari dari mulai hari Senin sampai Sabtu. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11.30 siang. Kecuali kalau hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10.30 siang. Sehingga kami harapkan ini juga masjid kita setiap hari diramaikan dengan Tadarus Al-Quran. Jadi kalau malam ada Tadarus bapak-bapak setiap hari, paginya dilanjut Tadarus ibu-ibu dari mulai jam 9 sampai jam 11.30 siang. Berikutnya adalah program yang keempat, yaitu kultum. Kultum sehabis sholat subuh berjamaah. Jadi kita adakan kultum dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ini juga dipimpin oleh imam sholat kita yang bertugas pada saat itu dengan mengupas hadis Riyadhus Shalihin yang dibacakan pada pagi itu. Sehingga bapak-bapak setelah sholat subuh bisa mendengarkan kultum dan juga bisa dilanjutkan dengan membaca Al-Quran secara mandiri sampai menunggu waktu syuruk. Berikutnya adalah program yang kelima, adalah Iftar Ramadan. Iftar Ramadan kita adakan setiap hari, buka bersama, dan kami mencoba menggalang dana dari para jamaah kita untuk kita kelola dan kita bagikan iftar Ramadan setiap sore pada saat kita buka bersama. Iftar dilakukan supaya tidak dalam flow orang keluar masuk masjid. Iftar kita lakukan di lantai 2. Jadi di lantai 2 nanti setelah sholat jamaah maghrib, silakan untuk mengambil iftar naik satu lantai. Di lantai 2 mengambil
iftar dan dimakan di lantai 2 karena kita sediakan juga di sana karpet untuk bisa makan di lantai 2. Kenapa seperti itu? Supaya ruang utama tetap bersih dari makanan. Supaya nanti pada saat pelaksanaan Isya kita tidak lagi membersihkan. Jadi kita sediakan untuk iftar di lantai 2. Kami berharap kita bisa memanfaatkan fasilitas yang kita rencanakan dari pihak kepanitiaan Masjid An-Nasr. Program yang keenam adalah itikaf dan qiyamul lail di 10 hari terakhir. Kami dari panitia mengajak Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nasr di 10 hari terakhir untuk bisa melaksanakan iktikaf di Masjid An-Nasr ini. Kami juga mencoba memfasilitasi di lantai 2 jika ada Bapak Ibu yang memang ingin beristirahat. Jadi supaya kondisinya lebih sakral dalam beriktikaf, kami berharap ruang utama hanya digunakan untuk membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan sebagainya. Supaya yang pengen istirahat tidur kita siapkan nanti di lantai 2, supaya tidak nyampur antara orang yang tidur dengan orang yang beribadah. Jadi yang beribadah supaya lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya. Pada saat zikir juga mereka akan lebih khusyuk di dalam melaksanakan zikirnya. Hingga kami berharap nanti Bapak Ibu jamaah mematuhi itu supaya nanti kita bisa melaksanakan qiyamul lail dengan sebaik-baiknya. Qiyamul lail akan dimulai jam 2.30, dilakukan secara berjamaah, dan mekanismenya adalah jam 2.15 lewat 15 nanti imam yang bertindak sebagai imam akan membangunkan bapak-bapak yang masih dalam kondisi tertidur agar mengambil air wudhu. Selama bapak-bapak mengambil air wudhu, imam akan memimpin sholawat secara bersama-sama. Sehingga menunggu bapak-bapak untuk berwudhu kita kasih waktu sekitar 15 menit. Jam 2.30 tepat kita akan lakukan qiyamul lail. Nah, pada saat malam ganjil dari mulai malam 21, 23, 25, 27 dan 29 kita adakan juga muhasabah. Jadi setelah qiyamul lail kita adakan muhasabah. Qiyamul lailnya akan dimajukan menjadi pukul 02.00. 02.00 setelah qiyamul lail kita lanjutkan dengan muhasabah. Setelah selesai muhasabah maka dilanjutkan dengan sahur bersama. Oh ya, tadi belum saya sampaikan bahwa kami juga mengelola pelaksanaan sahur di masjid ini. Jadi bapak-bapak yang ingin sahur di masjid ini tidak membawa bekal dari rumah, silahkan nanti mendaftar ke panitia. Paling tidak maksimal itu kita terima dibuka loketnya sampai jam 11.30 malam untuk hari itu. Hari berikutnya berarti ya, karena itu misalnya sekarang hari Sabtu gitu ya, sampai jam 11.30 untuk sahur besoknya. Sehingga kami bisa menyediakan dan menghitung berapa yang memesan makanan. Dan kami sudah patok untuk memesan makanan itu dikenakan biaya per orang per jiwa adalah Rp25.000. Bagi bapak-bapak yang membawa bekal dari rumah, silahkan saja. Jadi tergantung, itu nggak memaksa Pak, tapi kita memfasilitasi bagi orang yang memang jamaah yang menginginkan untuk kita sediakan makanan.
Nanti proses makannya kita juga atur tidak di dalam ruangan tapi di selasar sebelah kanan kalau tidak hujan. Kita nanti kasih meja-meja kecil untuk lakukan sahur di selasar sambil menunggu waktu subuh. Program yang berikutnya adalah program ke-7, adalah program wakaf pembangunan masjid. Jadi kami pengurus Yayasan Masjid An-Nasr ini berupaya untuk semaksimal mungkin untuk meningkatkan kenyamanan bagi bapak-bapak jamaah yang ada di masjid ini. Dan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan bagi kita semua yang ingin beramal jariah, sehingga Yayasan Masjid An-Nasr ini membuka kesempatan untuk berwakaf guna mendukung pengembangan fasilitas masjid. Ada beberapa yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang rencana kita lakukan adalah kita akan membuat tempat wudhu baru. Jadi kami sudah desain untuk memilah antara toilet dengan tempat wudhu. Kenapa kita pilih? Kami ingin menjamin kesucian dari bapak-bapak yang telah berwudhu langsung ke tempat sholat. Sementara toilet tetap di lokasi belakang, nanti wudhu akan kita majukan ke depan. Nah, ini perlu dana tentunya bagi bapak ibu yang ingin berinfak di bulan Ramadan. Kami sangat membuka untuk pembangunan tempat wudhu tersebut. Tentunya itu akan mempengaruhi kenyamanan kita di dalam beribadah. Yang kedua, untuk kenyamanan yang kedua, kami juga berkeinginan untuk mengganti karpet ruang utama ini. Karena ini karpet sudah 2 tahun mungkin ya, dan kayaknya sudah perlu diganti dengan karpet yang lebih tebal. Yang di ruangan ibu-ibu sudah kami ganti yang lebih nyaman, sehingga yang bapak-bapak kita lagi coba upayakan. Nah, kalau ada donatur yang memang berkeinginan untuk menyumbangkan hartanya di bulan puasa ini, kami sangat berterima kasih. Jadi ada 2 yang kita sounding pada malam ini. Yang pertama adalah kita akan membangun tempat wudhu baru. Yang kedua adalah pembelian karpet. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat lift itu juga masih kurang. Jadi misalnya tidak ada lift, silakan saja kalau misalnya ada yang masih berkeinginan untuk mendonasikan untuk dana lift. Berikutnya, untuk program yang ke-8 adalah penerimaan zakat fitrah, zakat mal, dan juga fidyah. Jadi kami di Masjid An-Nasr setiap tahun selalu mengumpulkan zakat bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berzakat di sini, dan kita akan membuka konter per tanggal 1 Ramadan. Artinya besok kita akan ada konter di depan. Jika Bapak Ibu ingin membayar zakat malnya atau zakat fitrahnya, silahkan sudah bisa menghubungi kami, sehingga kami menjadwalkan H-7 itu zakat fitri sudah kami bagikan ke yang berhak. Jadi 8 asnaf yang ada. Karena apa? Karena ternyata banyak juga kaum duafa, fakir miskin pas sudah mau mendekati lebaran itu pulang kampung dia. Jadi sebisa mungkin kami berikan itu sebelum bapak-bapak yang memang duafa, fakir miskin ini pulang kampung. Yang ke-9 ada program Bazar Ramadan. Jadi kita mulai buka besok sampai akhir bulan Ramadan itu ada kegiatan Bazar Ramadan yang dikelola oleh Yayasan An-Nasr bekerja sama
dengan UMKM yang ada di sekitaran Masjid An-Nasr. Ini adalah kami ingin bagaimana kita memfasilitasi area Masjid An-Nasr untuk bisa dimaksimalkan di dalam pengembangan usaha para UMKM tersebut, sehingga simbiosis mutualisme, sama-sama mempunyai keuntungan dari hasil kerjasama tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam pertama tarawih kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah puasa sampai dengan akhir Ramadan nanti. Dan kita juga semoga yang ada di ruangan ini masih diberi kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.